ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bersama-sama akan belajar satu tema, yaitu parental burnout. Dan tidak selalu mudah untuk belajar secara online melalui Zoom. Saya berlatih cukup lama untuk beradaptasi, karena saya biasa mengajar secara tatap muka. Saya terbang bisa 100 kali setahun, 120 kali setahun, selalu senang bertemu dengan orang. Dan ketika harus mengajar dengan media online, cukup lama beradaptasi, juga stres ya, karena tidak bertatap secara langsung. Tetapi kita diberi oleh Tuhan satu karunia yang mungkin jarang saudara dengar, namanya karunia adaptasi ya, atau karunia kelenturan. Siapa yang sadar akan karunia itu, akan lebih mudah menghadapi semua situasi-situasi yang berubah, termasuk dalam pola parenting kita ya, dengan anak-anak yang juga berubah selama masa pandemi ini. Nah, izinkan saya untuk berbagi share screen ya. Jadi topik kita adalah bagaimana menghadapi kelelahan ya, kejenuhan berkaitan dengan pola asuh atau parenting kita ya. Dalam menghadapi tekanan ya, stres, terutama dalam pengasuhan anak-anak, kita kadang-kadang frustrasi ya, tidak sedikit juga kita menghadapi masa-masa depresi, kecemasan, kemudian juga rasa frustrasi karena tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, ada masanya kita udah sulit berbicara dengan anak-anak kita. Atau ketika anak-anak meninggalkan rumah, kita kemudian sulit sekali untuk melakukan proses komunikasi. Tapi saudara tidak sendiri, ya. Alkitab memberikan banyak contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang saleh, yang baik, yang dekat sama Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, juga mempunyai pergumulan yang sama dengan kita. Ayub misalnya, dia juga punya anak-anak yang menurut Alkitab itu doyan pesta. Sehingga setiap malam Ayub harus berdoa untuk Tuhan mengampuni mereka. Imam Eli punya anak-anak yang berperilaku tidak senonoh di bait Tuhan. Sampai akhirnya juga mereka dibunuh. Anak-anak yang dursila, ya, anak-anak yang durhaka. Ayahnya seorang yang saleh. Seorang imam yang baik sekali. Bahkan dia membesarkan seorang nabi yang sangat terkenal bernama Samuel. Raja Daud juga punya anak yang durhaka, yang memberontak melawan dia. Ya, banyak hamba Tuhan seperti Rick Warren, anak-anaknya juga depresi sampai mati bunuh diri. Sehingga kalau saudara dan saya menghadapi situasi-situasi kelelahan, kejenuhan, kebosanan dalam pengasuhan anak-anak, saudara tidak sendiri. Salah satu hal yang menjadi sumber masalah parenting kita ialah waktu kita menikah dan waktu kita punya anak, kita tuh tidak punya tujuan yang jelas ya. Tidak punya keyakinan yang kuat, tidak punya identitas sebagai seorang ibu. Tanpa identitas dan keyakinan yang kuat, panggilan yang kuat menjadi seorang ibu, pasti saudara akan kelelahan. Bahkan dari anak masih kecil sudah banyak mengeluh. Ya. Bukan pada waktu remaja, dari kecil. Banyak ibu-ibu dalam seminar-seminar saya, masih umur 3 tahun. Nih. Udah frustrasi menghadapi anak 3 tahun. Wah ya, kenapa itu? Itu anak-anak lagi lucu-lucunya, ya, lagi imut-imutnya. Kalau remaja ya bolehlah amit-amit. Ini masih 3 tahun, 4 tahun sudah pada kewalahan. Saya rasa karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Atau punya tujuan tapi salah. Amsal memberikan satu tujuan yang baik ya. Didiklah anak muda atau anak-anak dari kecil ya, menurut jalan yang patut baginya, bagi si anak ya. Kita mendidik anak dalam budaya timur orang-orang Indonesia, kita mendidik anak berdasarkan hal yang patut bagi kita, orang tua, bukan bagi anak.
Ini satu sumber masalah yang tidak disadari oleh banyak kita. Ya. Kalau kita mendidik anak-anak dari kecil menurut jalan yang patut baginya, atau yang saya pakai, diberi kebebasan yang bertanggung jawab, diberi disiplin dengan cinta kasih, maka nanti waktu remaja, waktu dia dewasa, waktu dia tua, dia tidak akan menyimpang, dia akan membawa semua disiplin yang kita berikan. Ya, dan ada satu masalah sumber frustrasi kita, burnout kita, ya, yaitu banyak sekali orang sebenarnya kita tidak menikmati masa kanak-kanak kita. Saya tidak pernah menikmati masa kanak-kanak saya, tidak pernah menikmati keayahan ayah saya, tidak menikmati akan kehadiran ibu saya, karena selain mereka sibuk, dua-duanya adalah alkoholisme. Mereka dua-duanya pecandu alkohol. Sehingga walaupun ayah ibu saya di rumah, saya tidak pernah merasakan ada figur peran fungsi ayah, ada figur peran fungsi ibu. Mereka hanya memberi saya makan, memberi saya sekolah, memberi saya uang saku. Dan itu terulang ketika saya punya anak masih kecil, sampai SMP, anak saya juga mengeluh. Pak, saya tidak bisa merasakan sebenarnya fungsi-fungsi Bapak sebagai ayah. Kecuali Bapak memberi kami makan, sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan yang kami yang lain. Tapi hak-hak kami seperti kehadiran, didengarkan, ya, kebutuhan emosi, kami tidak dapat. Ini adalah keluhan-keluhan yang sebenarnya dirasakan, tapi tidak disampaikan oleh anak-anak kita. Dengan kata lain, saudara, kita tuh hanya bisa memberikan kepada anak-anak apa yang kita punya. Jadi kalau kita dulu tidak mengalami kedekatan emosi dengan ayah kita tidak pernah didengarkan, ya, atau bahasa-bahasa cinta seperti dipeluk, ya, diajak bermain, bercerita, ya, berlibur, ya, ngobrol, diskusi, maka kita tidak bisa memberikan. Ya, mungkin kita sama dengan banyak orang tua yang tidak Kristen. Bahkan mungkin orang tua yang tidak Kristen ada yang lebih baik dari kita. Bahkan mungkin orang tua yang ateis sekalipun. Mungkin banyak yang bisa menjadi perilaku orang tua yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pola asuh daripada orang tua mereka. Saya waktu anak-anak, saya mulai umur berapa ya? Umur 5 kali ya, anak saya bungsu. Umur 6 mulai ada kesulitan ya. Mulai saya ngeluh sama mertua saya. Saya tidak punya figur ayah, tapi saya punya figur ayah pengganti ya, yaitu ayah mertua saya, Profesor Ndra. Waktu kami curhat begitu ya, dia bilang begini, tidak ada sebenarnya anak yang sulit. Ya. Anak itu adalah sumber pembelajaran yang tidak pernah habis dan sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Selama kita mengalami kesulitan dalam mengasuh anak-anak, mungkin itu adalah pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu melalui kesulitan-kesulitan. Ya. Apa itu burnout? Sebenarnya, saudara, burnout itu adalah suatu stres yang sudah berkelanjutan, berkepanjangan, yang terus-menerus, yang tidak bisa kita proses, yang tidak bisa kita kelola. Ya. Sampai akhirnya, kita stuck, kita burn out. Yang kita sampai tidak sadar, ya, jarang sekali orang burn out itu sadar, jarang sekali. Udah tiba-tiba dia terjebak pada satu rutinitas, satu rasa frustrasi, dan dia kemudian mulai mencari pelarian-pelarian ketika dia burn out, ketika dia stres yang sudah melebihi ambang daya batas stresnya. Dan kebanyakan orang tua lari kepada kesibukan. Ya. Jadi tanpa kita sadar sebelum pandemi atau mungkin juga sesudah pandemi, kita malah tambah sibuk gitu. Sibuk bukan bermain sama anak, bukan sibuk bercerita sama anak, bukan sibuk nonton dan bermain game sama anak, tapi kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan sibuk dengan pelayanan. Kita menjadikan pelayanan sebagai pelarian. Maka anak saya waktu dia kecanduan game selama 6 tahun dengan durasi 1 hari 8 jam. Hari Sabtu Minggu bisa 9 jam. Anda bisa bayangin ya 6 tahun. Ya, dia pecandu game online yang
jam terbangnya di atas 10.000 jam. Dan dia bilang begini, waktu kami mulai ada rekonsiliasi, dia bilang, Pak, kita ini 11-12 lah, Pak. Kalau saya kan pecandu game, Bapak itu pecandu kerja. Dia lihat perilaku ayahnya ya, sangat sibuk. Dan saya udah bilang tadi ya, saya terbang itu udah bertahun-tahun. Sebelum pandemi, saya bisa rata-rata 100 kali, 110 kali, pernah 130 kali setahun terbang. Ya, saya baru pulang 2 hari sudah terbang. Dan itu pun saya menolak undangan 100 kali setiap tahun. Jadi sebenarnya anak-anak kita bilang, ya saya candu game, tapi Bapak candu kerja. Mamanya candu apa? Shopaholic. Tahu shopaholic? Candu belanja. Ya, maka selesai. Sebagian kita tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak karena kita itu masih membawa mental budak ya. Kita dikuasai oleh masa lalu seperti orang Israel yang keluar dari Mesir. Sepanjang perjalanan ke Kanaan, ingatnya selalu Mesir. Dulu kami di Mesir. Dulu kami di Mesir. Ya kan kita gitu dulu. Dulu mama waktu kecil ya kan. Itu mental budak itu. Dulu papa waktu kecil. Kalau Anda sudah membanding-bandingkan anak sekarang dengan Anda dulu, itu adalah mental budak. Kita tidak memahami budaya anak kita. Kita yang sudah berbeda sekali. Generasi Z, kita beda sekali dengan generasi saya, baby boomers misalnya. Ya, generasi milenial saja sama generasi Z sudah sangat berbeda. Jadi, kita juga banyak terjebak pada luka-luka yang tidak kita olah waktu kita menikah. Ya. Saya tidak tahu berapa saudara-saudara yang counseling waktu mau menikah, ya, untuk menyelesaikan baik itu luka-luka emosi maupun trauma relasi. Jadi itulah yang membuat saya melukai anak saya. Saya dilukai oleh ayah saya, dan saya tidak sembuh pada waktu saya menikah dan punya anak. Maka saya melukai anak saya. Sadar atau tidak, suka atau tidak, langsung apa tidak, luka itu kemudian dialihkan, diwariskan. Ya, waktu saya banyak cerita tentang luka saya, anak saya bisa memahami. Ya, Bapak terluka karena kakek, saya terluka karena Bapak. Tapi saya tidak akan melukai anak-anak saya. Cukup berhenti di saya saja, Bapak. Nah, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang tua sebenarnya ya, di tengah-tengah kelelahan, frustrasi, kejenuhan, kebosanan ya, apalagi kita selama pandemi, itu seringkali kita baper ya. Jadi kalau anak-anak itu ngomong apa ya, kita udah bawa sebagai perasaan kita pribadi, sebagai serangan pribadi. Ya. Kita langsung seperti merasa ditolak, merasa diabaikan, merasa anak kurang ajar, tidak sopan. Padahal mereka cuma membagikan perasaan-perasaan mereka. Nah, karena kita sendiri dalam keadaan yang sebenarnya lelah, jenuh, bosan, ya, kita tidak menikmati anak-anak kita, maka anak-anak itu sebenarnya menjadi beban yang kita bawa menjadi beban. Ya. Kemudian ciri yang pertama, mari kita lihat, ya, kebanyakan orang tua itu udah mulai komplain ya, kritik anak-anak, misalnya apa sih? Kamu tuh gak pernah mikirin kesenangan mama. Ini nih udah tanda-tanda burn out nih ya. Ini hati-hati ya, kita udah mulai curhat sama anak-anak yang tidak pantas. Ini sebenarnya curhat yang tidak pantas. Ya, anak-anak masih kecil, ya kita sudah minta dia memikirkan kita, kan nggak pantas. Anak memikirkan orang tua, ya. Anak memikirkan kesenangan mama papa, nggak ada itu. Ya, itu bukan tugas anak, ya. Bukan tugas anak, gitu. Ya, apalagi kita curhat, ya, tentang suami sama anak. Ya, kita bukannya olah sama suami kita bebankan kepada anak-anak. Cilakanya itu adalah kita membuat anak-anak trauma. Sehingga dia berpikir, saya perlu kawin nggak ya? Kalau lihat mama saya susah begini ya, lebih bagus nggak usah kawin dah. Ini kebanyakan juga salah satu akibat daripada ibunya tidak happy. Dia tidak pernah lihat ibunya happy sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang ibu. Maka dia bilang, nggak usah lah nikah. Ya, yang salah satu kenapa juga banyak orang akhirnya telat menikah, ya. Ciri yang kedua adalah, ya kita udah mulai komplain juga ya, emangnya kamu
Ya, temanmu itu lebih tahu ya daripada papa mama. Nah, ini udah mulai nih membandingkan. Jadi kadang-kadang kita seperti merasa dibandingkan ya, dengan teman anak-anak kita. Ada beberapa ciri-ciri yang lain yang menonjol ya, kalau saudara bisa lihat. Satu adalah kadang-kadang kita tuh merasa sedang dihukum ya. Anak kita tidak berprestasi kah? Anak kita tiba-tiba dia bilang tidak mau ke gereja, saya bukan Kristen ya. Kita tuh seperti, aduh Tuhan, dosa saya ini apa ya? Saya udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, melayani di wanita bijak ya. Kok anak saya begini? Ya, konsep itu, konsep warisan nenek moyang masuk lagi tuh. Jangan-jangan Tuhan sedang menghukum saya. Yang kedua, yang paling juga sering adalah kita mulai saling menyalahkan dengan pasangan. Ya, ini gara-gara papa ini, papa kasih waktu dong, jangan terlalu sibuk, ya. Dan sebaliknya, ya, suami Anda menyalahkan. Tidak jarang juga klien-klien saya itu, ya, menyalahkan anaknya dan bilang kamu itu anak sial. Ya, terutama di kalangan keluarga pecandu narkoba, ya. Ya, lalu kemudian gejala-gejala depresi misalnya. Contoh ya, udah depresi ini sama anxiety begini nih. Aduh nak, ya, nanti kalau mama mati, ya udah mulai bicara kematian nih. Nanti kamu gimana ya? Aduh nanti kamu masa depannya gimana ya? Jadi tanpa sadar ibu-ibu ini apa ya, mentransfer ya, dalam arti bukan roh ya. Maaf ini kadang-kadang ada pemahaman yang salah. Maksudnya emosi kita diadopsi oleh anak-anak, ya, dilihat ya, dan nanti kemudian diwarisi oleh anak-anak. Karena nggak ibu-ibu udah bicara tentang kematian, ya. Tapi ujungnya sebenarnya adalah Anda sedang frustrasi dan depresi dengan fungsi-fungsi keibuan dan fungsi-fungsi keistrian Anda. Dan paling sering juga adalah seperti yang saya katakan tadi, kita makin cuek sama anak-anak. Gak mau pikirin deh, kadang-kadang gak mau cakapin sama anak, itu sudah juga ciri-ciri burnout. Ya. Malas bicara, ya, atau bicara seadanya. Udah bicara sama papa sana. Atau sebaliknya papanya, bicara sama mama sana. Jadi apa ya, kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan menjadi ibu itu sudah kering ya, kering. Ya. Dan Anda mencari kebahagiaan dengan cara aktif melayani. Anda mencari kebergunaan melalui aktif di gereja. Tapi itu semua motif-motif palsu. Ya. Kalau kita tidak menikmati kesenangan sebagai seorang ayah dan ibu, semua kesenangan Anda di gereja itu palsu. Anak-anak bilang munafik. Munafik. Dan dia makin bosan, makin jijik, makin dilihat mamanya, banyak beribadah, makin lihat papanya, rajin ke gereja, dia makin benci sama gereja. Dan jangan heran, lama-lama anak kita bilang, saya tidak mau gereja. Kenapa? Dia bilang, Bapak aktif di gereja, Mama aktif melayani, berubah nggak? Enggak itu. Nggak ada perubahan signifikan dalam hidup Mama. Dari tahun ke tahun, standar keibuan, standar keistrian Mama tidak berubah. Kalau dia punya raport misalnya, ya raport mamanya merah sebagai Mama. Raport papanya juga merah. Nah, akar masalahnya sekali lagi ya, kalau kita lihat ini klasik ya, hampir semua orang-orang yang tidak menikmati masa kanak-kanaknya. Orang yang tidak punya kedekatan batin sama ayahnya, itu sulit sekali menikmati anak-anaknya. Jadi maaf ya, kalau bapak-bapak itu suka alasan sibuk, alasan capek, ya bisa-bisa sajalah ya. Ibu juga capek lah ya sama ya. Tapi alasan sesungguhnya banyak kami ayah-ayah tidak pernah menikmati ayah kami. Lalu bagaimana kami bisa membagikan kepada anak-anak? Kalau kami tidak bangga kepada ayah kami, apakah kami bisa bangga menjadi ayah? Tidak bisa. Energi kebanggaan seorang ayah kepada anaknya adalah kebanggaannya dan kepada ayah kandungnya. Sama Anda kalau tidak bangga kepada ibumu. Bisakah kamu bangga menjadi ibu bagi anak-anakmu? Paling kebanggaannya, sorry ya, anak saya berprestasi loh, juara loh. Wah. Coba anakmu tidak naik kelas. Bangga?
Jadi banyak kebanggaan-kebanggaan kita itu bersyarat. Ya. Yang saya sebut kebanggaan yang manipulatif. Kita menjadikan anak kita menjadi sumber kebanggaan. Sumber investasi untuk masa depan kita. Dan akan masalah yang lain adalah adanya generasi gap. Ya. Jadi kita dengan anak-anak yang generasi Z ini berbeda sekali konsep, cara pandang dunia, cara menyukai pakaian, ya, bersikap terhadap tato, gaya hidup misalnya terhadap soal isu-isu seksualitas. Karena mereka mempunyai satu dunia yang berubah dengan adanya teknologi informasi. Dan banyak ibu-ibu tidak belajar ilmu parenting. Bapak-bapak juga sama. Ya, berapa buku parenting yang ibu baca selama menikah, selama punya anak? Berapa banyak seminar pendidikan parenting yang Bapak Ibu pernah ikuti? Kita hanya belajar ilmu parentingnya dari orang tua kita. Kita mengulang. Ya. Padahal anak kita sudah zamannya berubah. Ya. Ini satu tantangan yang kita hadapi, ya. Yang saya rasa semua orang tua mengerti. Kemana ayah dan ibu makin tidak hadir, ya, sibuk, ya. Bekerja, sementara bapaknya tidak hadir, ibunya kewalahan. Lalu anak-anaknya terlantar. Kenapa? Ibu-ibu kadang juga masih bekerja, harus masak, harus ngurus rumah, harus ngurus anak, mendampingi anak belajar. Lama-lama, ya, ibu-ibu juga kewalahan. Maka berkembanglah apa yang disebut digital babysitter. Anak-anak dibesarkan oleh HP, oleh gadget, oleh TV, ya, oleh YouTube, oleh Instagram, yang tidak ada ikatan emosinya, tidak ada emotional bonding, emotional attachment-nya itu enggak. Ya, dan kemudian mereka merasa sekolah itu membosankan, tidak relevan, apalagi online, ya. Nah, ini menambah rasa frustrasi. Ya. Ya, sementara mereka itu orang-orang yang boleh dibilang digital native, semuanya sudah tersambung. Mereka gampang sekali, mereka nggak perlu tanya kita, tinggal mereka buka HP, semua pertanyaan mereka dijawab. Sementara pertanyaan mereka untuk mamanya nggak bisa jawab. Ya. Mbak Google yang bisa jawab. Dan teknologi digital itu membuat mereka berbudaya secara global. Mau di desa, mau di kota kecil, di kota besar, di dalam, di luar negeri. Budayanya sama. Coba. Cara memesan makanan, cara membeli, ya. Dan, ya, cara memandang agama juga makin sekuler. Ya, bagi mereka, ya, gereja sama nggak gereja sama aja gitu. Karena dipengaruhi oleh begitu banyak ajaran-ajaran sekuler. Ya, mereka dapat tuh dari film-film, dari media-media, dari artikel-artikel. Ya. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka dibesarkan dalam keluarga yang rusak. Ayah ibunya bertengkar, ibunya depresi, ayahnya tukang mabuk, ayahnya tukang pukul. Ya, seringkali mereka konflik, tidak cakapan. Dan apa akibatnya? Kesehatan mental anak-anak sekarang buruk sekali. Ya, terutama dua hal, depresi dan anxiety. Ya, depresi itu biasanya disertai oleh pikiran bunuh diri. Ya, Anda bisa bayangin gimana kita anak-anak nggak anxiety, ya. Ya, mereka lihat Instagram, temannya makan di mana, temannya pergi kemana, beli baju merek apa, yang dulu kita nggak rasakan itu. Ya. Saya rasa itulah sumber-sumbernya yang saya pikir. Saya sampai jam berapa ya sebelum saya teruskan, ya? Sebelumnya jawab. Jam 8, Pak. Oke, jadi saya ada setengah jam lagi, ya? Ya. Oke. Nah, lalu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak kita? Ada beberapa kebutuhan anak-anak kita yang sangat mendasar. Ya. Yang pertama adalah rasa aman. Ya. Kalau lihat ciri-ciri anak yang tidak rasa aman adalah ketika kita dekat sama anak langsung menarik diri. Apakah dia pura-pura dengan HP-nya, apakah dia masuk ke kamarnya, dia nggak betah ngobrol lama itu. Itu tanda anak-anak nggak merasa. Ya. Karena anak-anak ini kalau ketemu ibunya merasa tidak bebas menjadi diri sendiri.
Ya, belum apa-apa, ibunya kasih nasihat gini, gitu, gitu, gini. Nah, ini anak-anak lalu kemudian, aduh, ya mereka tidak nyaman kalau sudah remaja itu masih mendapatkan nasihat, kritikan. Ya, apalagi kalau dibandingkan. Jadi identitas anak-anak sekarang itu adalah anak-anak yang memang diberikan kebebasan, bisa menjadi dirinya. Saya sebagai konselor, kalau ditanya apa sumber masalah klien saya di ruang konseling, Anda mau tahu jawabannya? Adalah karena tidak bisa menjadi dirinya sendiri sejak dia kecil. Itu sumber problem anxiety, itu sumber daripada depresi, itu sumber daripada adiksi, karena tidak bisa menjadi diri sendiri. Ya. Dan yang kedua itu adalah anak-anak senang sekali diterima apa adanya. Baik kelebihan, kekurangan, personality, opini, ya. Itu lebih daripada prestasi akademis. Itu lebih daripada keagamaan dan keaktifan mereka ke gereja. Itu lebih daripada sopan santun dan kelakuan. Karena kepribadian anak itu lebih daripada nilai akademisnya. Maka waktu anak saya hampir tidak lulus SMA tahun 2015, ya anak saya tanya sama saya, "Pak, kalau aku nggak lulus SMA, apa perasaan Bapak?" Ya, karena saya sudah pergi counseling ke beberapa psikolog dan counselor, saya sudah menyiapkan diri. Saya bilang, nggak apa-apa. Kau tidak lulus, Bapak percaya kau bisa jadi sukses. Kau lulus tidak lulus, kau anakku. Aku sayang sama kau, bukan karena kau lulus. Bapak sayang sama kamu, karena kamu anakku. Maka kalau kita bisa melihat anak kita, personality-nya, lebih daripada nilai akademisnya. Kalau bisa kita menghargai anak kita, lebih daripada kecanduan gamenya, maka anak akan merasa diterima apa ada. Bukan setuju ya, kita tidak setuju ya dengan apa yang dia putuskan, tapi kita tetap menerima dia sebagai anak kita. 6 tahun itu anak saya bukan hanya pecandu game, dia juga ateis yang tidak ke gereja. Sama dia tanya, apa perasaan Bapak sebagai pendeta, anaknya ateis? Jawaban saya sama. Kau Kristen tidak Kristen, kau anakku. Aku sayang sama kamu bukan karena kamu Kristen. Aku sayang sama kamu karena kamu anakku. Cukup lama, sampai akhirnya Januari 2016, anak saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia menjadi Kristen, lalu berangkat studi ke Amerika Serikat. Jadi, kita harus sadar bahwa kepribadian anak kita itu ya lebih daripada perilakunya, ya prestasi akademisnya. Itu sangat penting. Ya, sama misalnya ya, maaf ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu misalnya punya waras lumayan cantik lah waras ya. Badan juga lumayan oke. Cuman hidung ibu agak pesek gitu. Apakah ibu mengatakan dirinya jelek hanya gara-gara hidungnya tidak maju? Enggak kan? Jadi kalau hanya karena satu hal, satu faktor dari diri anak kita, lalu kita memandang dia kurang, itu sama dengan tadi. Hanya gara-gara soal hidung, ibu mengatakan saya jelek. Itu tidak fair. Tidak fair. Ya. Nah, yang ketiga adalah anak-anak perlu sekali mendapatkan dukungan dari kita. Merekayasa lingkungan. Mulai dari sekolahnya, mencari sekolah yang sesuai kebutuhan anak. Mencari lingkungan rumah yang sesuai dengan kepribadian anak. Mencari gereja yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, ini banyak sekali kita tidak sadar bahwa anak-anak kita juga membutuhkan sekali bantuan kita. Misalnya, bagaimana mereka menikmati sekolah online itu dengan nyaman? Ya. Ya. Apa ibu lakukan? Selain kamu harus sekolah, kamu harus belajar, kamu harus bikin PR, tapi apa atmosfer lingkungan situasi yang ibu ciptakan? Ya, saya kasih contoh. Saya masih ingat waktu anak saya stres sekali dia belajar, hampir tidak lulus. Tapi saya lihat dia suka menyanyi sambil main game. Ya, saya kemudian pikir, saya mau belikan dia satu speaker yang bagus. Cukup mahal speakernya. Nih, masih ada saya simpan nih. Saya beli 2014. Dia udah nggak pakai yang gede, dia pakai yang kecil.
Ini 2014 saya beli 5 juta ini ya. Tapi waktu saya berikan ini, dia makin semangat belajar, makin semangat sekolah, dan akhirnya meninggalkan gamenya. Dia tidak menduga bahwa saya membelikan dia satu speaker yang sangat dia butuhkan, tanpa diminta. Ya, tidak ada sesuatu yang baik yang dia bisa patut terima itu. Jadi ini penting sekali kita memberikan kebutuhan-kebutuhan anak, termasuk mencarikan sekolah yang sesuai. Ya. Jadi saya mungkin mempercepat supaya pertanyaan diskusinya lebih panjang ya. Ada 3 kebutuhan anak-anak kita supaya dia merasa aman dan diterima. 1, anak dianggap dan tidak diremehkan. Sebagai seorang anak, dia seorang pribadi yang utuh. Ya, bukan dianggap seperti tidak bisa apa-apa. Yang ya ibu-ibu salah satu ya, seringkali dikontrol, apa saja kebutuhannya dikasih. Ya. Sehingga anak-anak sadar bahwa dia adalah satu individu yang berharga. Ya, tidak dibandingkan dengan kakaknya. Ya. Lalu kemudian tidak dilihat hanya sebagai satu hasil prestasi akademis. Yang kedua, dia senang didengarkan, bukan diusir. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak cara mengusir anak, 1, bikin dia banyak kursus. Itu banyak cara-cara ibu mengusir anaknya supaya kamu nggak di depan saya, les sana. Tapi apakah Anda jujur untuk membuat dia pintar? Saya tidak yakin. Apalagi kalau les itu bukan kebutuhan. Anak saya sampai protes. Bapak kenapa sih aku les bahasa Inggris? Saya kan udah bisa bahasa Inggris. Ya. Untuk apa aku les matematik? Aku bisa matematik. Ya, terus dia tanya, tujuan Bapak apa gitu? Kenapa Bapak leskan aku? Nah, kalau saya jujur, saya lebih senang dia banyak di luar. Lebih banyak bertemu sama gurunya. Ya, itu kadang-kadang kita tidak jujur ketika suruh anak les itu, les ini. Ya. Dan yang ketiga adalah dibimbing, bukan dikontrol. Kalau anak sudah remaja, please, jangan kasih nasihat kecuali kalau diminta. Jangan. Itu salah satu yang membuat anak kita membangun jarak dengan kita. Karena kita terlalu gampang memberi nasihat. Saya ingat waktu anak saya SMA itu, saya kadang-kadang lupa. Dia udah bilang, jangan kasih nasihat kecuali saya minta. Oh, kalau saya kasih nasihat, dia marah, dia banting pintu, dan dia masuk ke kamar. Saya sadar bahwa anak-anak itu merasa, aku sudah bisa. Jadi, setelah aku diskusi, bukan kasih instruksi ini, instruksi itu. Ya. Ini poin-poin yang sangat penting. Kebutuhan rasa anak-anak sekarang adalah rasa aman dan rasa diterima. Maaf, bukan uang, ya, bukan mainan, bukan baju, bukan beli makanan, GoFood ini, GoFood itu. 2 kebutuhan anak yang paling utama, merasa aman dan merasa diterima. Ya. Jadi caranya adalah 1, anak lebih butuh kehadiran daripada kesibukan, ya, daripada program, daripada pergi ke sana, pergi ke sini. Dia senang kehadiran kita yang mendengarkan secara aktif. Ya, bukan hadir yang pasif. Ya. Oke, thank you. Anak-anak lebih senang diskusi, ya, bukan instruksi. Jadi misalnya, nak, kamu nanti mau pergi jam berapa pulang? Ya, ini kan masih PPKM. Ya, jam 10, Mak. Boleh nggak jam 8? Ini kan kondisinya rawan. Diskusi itu. Kalau orang tua yang nggak mengerti anak-anaknya generasi aja, pulang jam 8 ya. Ya. Jam malam-malam ya. Nah. Jadi anak-anak lebih senang kalimat pertanyaan, bukan kalimat pernyataan. Kalau kamu pulang malam-malam, lalu nanti ada apa-apa kira-kira, apa yang kamu lakukan kalau kamu motornya diambil orang? Ya, diskusi. Bukan, nanti habis loh, awas nanti ada perampok loh. Nah, ini kalau ibu-ibu udah begini nih, ibu-ibu yang menularkan kecemasannya kepada anak. Ajak dia diskusi. Ya, kadang-kadang mama cemas lah kalau kamu pulang malam, kamu bisa rasakan nggak perasaan mama? Ya beginilah, sorry ya, mama kadang-kadang masih terlalu sayang sama kamu, jadi kadang-kadang mama cemas. Gimana ya? Apa yang bisa mama lakukan kalau lagi kamu nggak pulang, mama cemas? Ajak dia diskusi, gitu. Ya. Lalu anak-anak senang kalau kita pun terbuka dengan kelemahan kita. Anak-anak lebih senang orang tua yang jujur
daripada orang tua yang sempurna. Dia tidak minta kita sempurna, dia minta kita jujur. Ya. Waktu anak saya kelas SMA, kelas 2 kalau nggak salah ya, saya pernah buka satu situs pornografi, dan dia cek HP saya. Bapak tadi nonton ada ya, ada situs pornografi? Saya jawabnya iya. Anak saya lebih respect kepada saya, dari kejujuran saya daripada saya bohong. Misalnya, Mama, dulu waktu remaja pacaran umur berapa? Umur berapa ya? Mama agak lupa ya. Padahal mamanya umur 17 udah jatuh cinta. Ya. Mama jatuh cinta umur berapa ya pertama kali? Seingat Mama ya, waktu kapan ya? Nah, itu coba jujur dong. Ya. Kalau Mama, masih 16 tahun loh. Jangan cepat-cepat pacaran loh. Langsung dia tanya, Mama dulu jatuh cinta umur berapa sih, Ma? Gak bisa jawab Mama. Ya. Dan yang terakhir adalah anak-anak perlu sekali dilayani dengan fokus pada akar. Akar itu adalah relasi, hubungan, komunikasi, ya, nilai, keyakinan, ya, bukan buah. Buah itu prestasi akademisnya bagus, imannya bagus, ya, kelakuannya bagus, etikanya bagus, sopan, bukan. Yang paling penting adalah bagaimana keyakinan ibu sebagai ibu sama dia, kebanggaan Anda kepada dia, ya, kasih Anda kepada dia, itu jauh lebih penting daripada buah-buahnya. Ya. Apakah bisa dia lihat iman yang hidup dalam diri kita sebelum meminta dia ke gereja atau membaca Alkitab? Jangan-jangan dia tidak pernah melihat iman yang hidup dari kita. Sampai anak saya kritik begini, Pak, sorry ya, Bapak sering menginjilin orang lain, Bapak tidak pernah menginjili saya loh. Coba ibu-ibu, pernah menginjili anaknya nggak? Anak saya kritik saya. Bapak begitu hebat menginjili orang lain. Memuridkan orang lain. Tapi Bapak tidak memuridkan anak sendiri. Saya rasa anak-anak sadar, itu ada hal-hal yang dia butuhkan, tapi tidak kita berikan. Ya, terutama untuk anak-anak Anda yang sudah menjadi pecandu game, sorry ya, itu semua struktur otaknya sudah berubah. Jadi pola asuh, pola ajar, pola didik itu tidak boleh sama dengan anak-anak yang bukan pecandu game. Ibu harus belajar. Salah satu cirinya adalah kalau ngajar dia mesti jelas, ya, detail gitu, nggak boleh suruh misalnya tolong ngepel gitu, mesti ajarin tuh ngepel ialah apa dan prosesnya apa, karena dia tidak bisa mengerti karena otaknya sudah berubah strukturnya. Ya, ini contoh cara melayani anak-anak kita yang terutama yang lahir sejak tahun 97 ya, anak-anak generasi Z. Mudah-mudahan ini membantu, mudah-mudahan diskusi kita akan lebih membuat percakapan kita lebih menarik. Thank you. Ya, terima kasih Yulianto. Tadi lupa diperkenalkan, Pak. Ya, Bapak Pendeta Yulianto Simanjuntak ini menikah dengan Ibu Roswita Andraha, ya, dikaruniai 2 orang anak, Yosefus dan Mose, ya. Dan beliau ini adalah founder lembaga konseling, ya, LK3, penulis buku-buku konseling, buku-bukunya banyak banget Pak Yulianto ini, pembicara juga, terus kemudian terapis keluarga, ya. Nah, itu sedikit tentang Pak Yulianto Simanjuntak, ya. Nah, malam ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah, anak perempuan saya umur 12 tahun. Saya merasa dia kaku untuk memeluk saya. Apakah saya terlalu keras dan juga jarang memeluknya? Gitu, Pak. Wah, kalau saya ditanya apakah ibu keras jarang memeluknya, saya nggak bisa jawab, Bu, kan saya nggak tahu juga ya bagaimana ibu membesarkan anak-anak ya, saya terbatas ya. Ya. Tapi pasti semua dasarnya dimulai dari kecil ya. Misalnya kebutuhan emotional attachment ya, ikatan emosi itu mulai dari 0 sampai 2 tahun. Itu mulai dari bagaimana ibu memberikan dia ASI, memberikan pelukan hangat, memberikan dia waktu, memberikan dia cerita, ya, memberikan dia rasa aman. Itu semua dari dia kecil, ya. Lalu yang kedua,
apakah ibu memberikan dia bahasa cinta yang sesuai dengan kepribadiannya. Jadi kalau bahasa cintanya bukan pelukan, maka itu bukan kebutuhannya. Ya, misalnya kebutuhan dia adalah pujian, maka ibu harus memberikan dia pujiannya secara rutin. Kalau kebutuhan dia adalah waktu dan ngobrol, itu yang dia butuhkan dari dia kecil. Ngobrol, jalan-jalan, cerita, ya. Coba ibu perhatikan, apakah ibu tahu bahasa cinta utamanya? Ya. Apakah itu misalnya kebutuhan sentuhan fisik? Kalau bukan sentuhan fisik, nggak usah dipaksakan. Ya jangan-jangan juga ibu orang yang juga bahasa cintanya bukan sentuhan fisik, sehingga kalau dirangkul anak sana, gitu kan, nggak selalu ibu-ibu tuh senang dipeluk karena dia juga bukan sentuhan fisik ya. Termasuk suami Anda juga kan, mama sini peluk-peluk, nggak usah Pak, udah mentahnya aja dah, nggak usah transfer aja dah, itu bahasa cinta saya transfer, nggak usah pelukan-pelukan, pujian-pujian, nggak usah lah. Apakah Anda tahu? 4 anak, 4 bahasa cinta. Nah, sayangnya waktu saya bermasalah dengan anak saya umur 8, saya baru tahu bahasa cintanya adalah ngobrol dan kebersamaan. Ya, tidak terlambat. Ya, tapi andai kata diberikan dari dia kecil, pasti kualitasnya berbeda gitu. Saya rasa itu ya, jadi nggak usah paksakan Bu. Ya, di Google tuh ada tuh alat ukur assessment 5 bahasa cinta. Pelajari Bu. Lihat anak ibu itu bahasa cintanya apa. Kasih Bu, berdasarkan bahasa cintanya. Thank you. Ya, makasih Pak. Yang kedua, bagaimana menanggapi dan menolong anak yang agnostik? Umur berapa anak? Nah, nggak disebutkan nih Pak nih. Iya, tolong. Langsung aja Bu, saya nggak bisa jawab kalau hanya begitu aja. Kalau ada ya, ibu yang Christine bertanya. Yang bertanya umurnya Ibu berapa? Christine. Ini susahnya ya. Nggak bisa jawab kalau tidak ada. Ini nih. Oh, anak remaja Pak. Iya, anak remaja ya. Tadi kalau lihat beberapa ciri ya dari anak-anak generasi Z, itu mereka berpikirannya lebih sekuler ya. Sangat terbuka dengan ajaran-ajaran yang lain. Wajar sekali mereka menjadi skeptis dan agnostik. Ya, ada 3 yang mereka tidak sukai dari kekristenan dan gereja. Ya, 1 suka menghakimi, 2 suka membosankan, dan yang ketiga munafik. Ulang ya, menghakimi, membosankan, munafik. Jadi mereka pikir gereja itu mengubah hidup orang tua saya enggak ya? Kayaknya enggak deh. Dia datang juga ke gereja yang ditawarkan gereja apa? Hiburan, pertemanan. Mereka dimuridkan di gereja? Enggak juga. Fungsi-fungsi utama gereja memuridkan mereka enggak lihat. Apakah gereja menginjili mereka? Mereka juga enggak rasakan. Mereka bilang begini, kalau penghiburan, saya lebih bagus lihat YouTube, saya pergi sama teman-teman saya, hang out sama teman-teman saya. Jadi mereka tidak melihat fungsi-fungsi gereja itu ya menjawab dan mengubah hidup mereka. Jadi mereka merasa, apa saya harus percaya sama Alkitab? Belum lagi lihat orang tuanya ya, tadi itu ya, di mobil, bertengkar, ribut, mau menuju gereja ini. Ya ilah, sampai di gereja mamanya MC. Shalom saudara-saudara. Dia bilang, gila tadi mama bertengkar di mobil, di rumah, tiba-tiba shalom saudara-saudara. Dia bilang, oh munafik ya mamaku ini ya. Anda bisa bayangkan. Jadi anak-anak itu lebih melihat, menilai, dan mengukur orang-orang dewasa yang ada di gereja, di rumah, dan dia lihat antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan tidak sama. Nah, yang lain adalah serangan dari paham-paham ya, doktrin-doktrin dari luar. Nah, sayangnya orang tua tidak mendampingi, tidak mendiskusikan. Ya, jadi saya kasih contoh. Anak saya protes, dia bilang, Bapak kenapa saya ateis? Bapak tahu nggak? Saya agnostik, saya ateis. Karena waktu Bapak suruh saya baca Alkitab, ya, Bapak suruh saya baca Alkitab, Bapak menemani saya, mengajarkan saya, menjawab pertanyaan saya tentang Alkitab? Tidak. Bapak cuma suruh ke gereja sama baca Alkitab. Titik.
Maka apa yang mau kita harapkan dari iman seorang anak yang cuma disuruh baca Alkitab? Ya. Kalau kita tidak memuridkan anak kita, kita harap dia imannya bagus. Nggak fair. Ya. Begitu Ibu Kumala. Oke, makasih Pak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi burnout untuk single parent? Suami saya sudah meninggal dan kita harus bekerja secara khusus menghadapi anak pra-remaja, Pak. Ya, saya tidak punya tips apapun ya Ibu-Ibu ini karena profesi saya konselor. Jadi saya tidak tahu persis sumber burnout-nya apa. Tapi ada 3 yang paling mendasar ya. 1, pergilah counseling. Ya, sekarang banyak professional helper. Ya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan sampai nanti burnout Ibu itu bisa dikelola. Gitu. Nggak bisa, ini seminar begini untuk menghilangkan burnout, nggak bisa, sama sekali nggak bisa ya. Jadi pergilah counseling. Ya, sorry ya, kalau di pusat konseling selalu ada harapan, kita ada 80 konselor spesialis ya, itu bisa disimpan ya. Saya chat ibu-ibu ya, saya tidak ingat ya. Di situ ada linknya untuk daftar online ya. Kita punya ada psikolog, psikiater, ada konselor spesialis apa saja ya, ada. Yang kedua selain counseling adalah training. Membaca buku, ikut seminar ya, ikut belajar counseling. Di situ juga ada isu-isu informasi tentang belajar counseling. Karena pengetahuan itu akan memberikan kepada kita wawasan ya, konsep yang membuat kita lebih segar dalam memandang realita mengasuh anak atau menghadapi kesendirian kita sebagai single mom misalnya. Dan di komunitas kami ada itu, komunitas single mom yang berbasis counseling ya. Ya. Lalu yang ketiga adalah reparenting. Ibu perlu bertemu dengan ibu yang adalah ibu dan istri yang baik. Ya, jadikan dia sahabat, jadikan dia mentor untuk ibu bisa melihat bagaimana seorang wanita itu menjalankan keibuannya dengan baik. Itu namanya reparenting. Ya, carilah seorang figur ibu yang adalah ibu yang baik dan istri yang baik. Dan dalam hal ini ibu karena single parent hanya ibu yang baik. Nah, yang keempat, kelima itu ya nasihat-nasihat klasik lah ya. Ibu mesti cakap mencintai diri sendiri, self-love, self-care ya. Ada 3 yang penting untuk self-love itu. Ya. 3H ya. Hobi, humor, holiday. Jadi kalau seorang ibu bisa mencintai dirinya sendiri, akan bisa mencintai anaknya sebagai seorang single parent. Ya, cintai ya, hobi, humor, holiday. Ya, soal humor ya saya senang nonton stand up comedy, nonton Sule ya, nonton Tukul. Saya pikir saya bisa menikmati membangun sense of humor saya dengan cara tertawa gitu. Ya, cukup waktu libur, cukup waktu tidur, cukup waktu senggang ya, itu ibu-ibu ya, jangan terlalu sibuk. Perhatikan kalimat yang terakhir. Ya. Tidak ada yang bisa mencintai diri kita secara konsisten kecuali diri kita sendiri. Kalau ada orang lain mencintai kita, anak kita, suami kita, itu hanya bonus. Ingat baik-baik ya. Jangan pernah bergantung sama suami, cinta suami Anda. Ya, kalau Anda bisa cakap mencintai diri sendiri, cukup. Cinta suami, cinta anak itu cuman bonus. Ya. Ingat baik-baik ya kalimat ini ya. Yang lain boleh lupa. Ya. Nanti bikin quotes ya di Instagram Anda atau di sosial media, enggak ya. Hanya kita yang bisa mencintai diri kita sendiri. Kalau yang lain mengasihi kita, itu hanya bonus. Ya. Jangan lupa dong bikin @Julianto_Simanjuntak. Wah, itu Instagram saya itu. Ya, jadi saudara-saudara, pertama ibu yang single parent, kalau tidak ada lagi suami yang mencintai Anda masih bisa mencintai diri sendiri. Begitu Ibu, thank you. Ya, lalu ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Anak saya yang sudah kelas 9 sering gagal fokus
Jadi untuk fokus yang jangka pendek dia gampang lupa. Tapi Oke. peristiwa yang dulu dia ingat terus. Mohon sarannya. Umur berapa itu? Kelas 9 itu berarti SMP kelas 3 ya? SMP. Ya. Jadi dia malah sering lupa yang sekarang, tapi ingat yang dulu, begitu? Iya. Nah, sekarang ibu-ibu sudah banyak alat ukur assessment ya. Saya kasih contoh ya, beberapa alat assessment yang ibu-ibu bisa, apa ya, untuk anak-anak remaja misalnya. Satu adalah MMPI ini, khususnya untuk MMPI remaja ya. Ini ongkosnya berapa ya? Mungkin sekitar 800 sampai 900 ribu ya. Tapi ini ibu udah dapat lengkap dengan personality, kepribadian dia ya. Lalu kemudian adakah kecenderungan gangguan jiwa tertentu dalam pikirannya, dalam emosinya. Ini sudah lengkap sekali. Ini kalau di rumah sakit itu kayak CT scan, MRI. Sekarang secara emosi juga sudah bisa diukur. Apalagi kalau ditambah namanya tes proyeksi. Wah, ini lebih lengkap lagi. Saya tidak tahu apakah kelas 9 bisa, tapi kelas 10 udah pasti bisa. Ya, ini namanya tes proyeksi. Ini lebih mahal, mungkin sekitar 1 sampai 1,1 juta. Jadi ini bisa ketahuan gangguannya apa, tapi sumber gangguannya dari mana kita bisa tahu. Nah, setelah itu bawa dia ke konselor. Nah, itu. Kalau kita dapat tes darah, tes urin, kan kita pergi ke internis. Nah, kalau dapat hasil tes ini, bawa dia ke konselor remaja. Di tempat kita ada konselor khusus remaja. Ya. Jadi maaf Bapak Ibu sudah nggak ada kayak ajaran dulu apa pendeta-pendeta zaman dulu ya. Didoakan Bu, didoakan ya. Tuhan tidak mengerjakan bagian kita. Dia hanya mengerjakan bagiannya. Bagian kita seperti counseling, belajar, pergi assessment, pergi mentoring, itu tugas kita. Jangan suruh Tuhan mengerjakan. Maka pemulihan anak kita, hidup kita, 100% anugerah Tuhan. 100% usaha manusia. Begitu Ibu Kumala. Thank you. Ya, makasih Pak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi anak umur 9 tahun yang melakukan kesalahan baru ditanya langsung merasa disalahkan. Baru dikasih tahu sebentar, anak langsung emosi, ngambek. Itu Pak. Ya juga sama, saya tidak tahu kondisinya seperti apa ya. Bagaimana dia diasuh dari kecil, bagaimana cara ibu berkomunikasi, bagaimana kekayaan vocabulary ibu ya. Banyak sekali ibu tuh kayak miskin dalam vocabulary ya. Ngomongnya itu saja, kalimatnya nggak kaya gitu ya. Lalu kemudian intonasi Anda berbicara, ekspresi wajah, ya. Kemudian situasi ketika ngomong, harapan ketika ibu menegur, banyak sekali faktornya. Ya. Banyak sekali faktornya. Ya. Misalnya begini, kalau anak bikin salah, yang paling penting adalah ingat, anak itu tidak pernah salah sendirian. Anak itu kan anak kita. Jadi di dalam sistem keluarga ya, kalau saya bilang pakai gambar ya, sorry saya pakai gambar lebih enak ya. Jadi dalam teori sistem itu, ya ini ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya, maka ada pertemuan arsiran antara ibu sama anak, di mana ibu menyumbangkan sesuatu untuk anaknya. Tapi ada privacy, anak ada punya privacy. Ya. Maka ketika anak melakukan sebuah kesalahan, seorang ibu atau seorang ayah harus menghargai si anak ini lebih daripada kesalahannya. Ya, saya kasih gambar yang baru ya. Jadi dengan kata lain, ya, ini pribadi anak atau emosi anak. Kalau ini sikap, perbuatan, kelakuan, keputusan. Oh, sorry.
Nah, waktu ibu menegur, aduh, apa itu? Yang boleh ditegur itu adalah yang bagian luar ini. Ya. Yaitu sikap perbuatan. Misalnya begini. Kalau anak itu main HP kelamaan, misalnya 2 jam. Ibu bilang begini, Mama kecewa kamu sudah main HP atau main game lebih dari 2 jam. Ya, bolehkah kamu belajar sekarang? Nah, itu bisa. Tapi banyak orang tua yang diserang tuh ininya, pribadinya. Tuh, sorry ya, saya ulang lagi. Karena jadi kok tiba-tiba ada yang warna hijau ya. Ya. Jadi pribadi anak ini yang tidak boleh diserang. Kalau sikap, kelakuan, ini boleh. Ini boleh dikritik ya. Keputusan ya. Ya. Etika. Tapi Anda nggak boleh bilang ini. Kamu ya, Mama udah 3 kali bilang. Kamu itu anak yang tidak bisa dibilangin. Anda udah menyerang kepribadian. Nggak boleh itu. Atau misalnya dia nangis. Baru ditegur nangis. Kamu nggak bisa bilang, kamu cengeng sekali sih. Nah, Anda udah menyerang kepribadian itu. Yang boleh bilang, Mama sedih. Kalau kamu dikasih begitu tahu saja, kamu sudah nangis. Ya, boleh nggak kita bicarakan tadi soal apa yang kamu lakukan? Itu. Jangan kamu kok cengeng sih. Nah, Anda sudah menyerang pribadi. Ya, sama lah kalau ibu-ibu diserang sama suami gitu. Mau belanja, terus ibu bilang, janganlah Pak, kemahalan. Terus kamu diserang, kamu memang pribadinya pelit. Ya, enggak begitulah Pak, kan kamu juga serang begitu kan nggak suka kan? Ya, kecuali kalau kamu bilang, Mah, sorry ini aku kecewa nih, tadi sudah beli barang itu tuh, Mama nggak kasih sih, gitu. Itu mungkin oke. Itu karena yang disalahkan adalah keputusan. Bukan diserang, Mama pelit. Nah, gitu kan? Paham nggak? Halo? Jangan-jangan nggak paham lagi, saya udah capek-capek ngajar ini ya. Halo? Paham, Pak. Paham ya? Karena Paham, sebagian Pak. mukanya saya nggak lihat, mukanya sebagian mukanya Paham, apa? Pak, paham. Paham, Pak. Mukanya ada yang nggak bergerak-gerak gitu ya. Sip. Paham. Paham, Pak, paham. Paham, Bapak, paham, Pak Yul. Paham, Aduh. Paham, tuh nanti belajar. Bagus, Pak. Paham, Pak, paham. Nanti malam ini ya, mulai Dibuka besok, jadi rame semua, Pak. anak-anak itu ya heran. Ih, Mama udah, cara marahnya udah beda ya. Bilang Udah berubah. Ikut wanita bijak tadi malam. Jangan lupa bilang, gara-gara Pak Julianto, kasih tahu nama. Amin, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati, Pak. Sip. Amin. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, bagaimana membangun tips-tips kesabaran orang tua dalam membangun dan mendampingi kebutuhan anak yang mendasar tadi di masa pandemi seperti saat ini? Jadi punya nggak Pak tips bagaimana supaya orang tua tuh sabar gitu Pak? Wah, ada Samsinar bilang paham. Ada yang bisa langsung sampai sampai chatting. Thank you. Kalau ditanya tips saya nggak punya, tapi ya beberapa beberapa masukan saja ya, karena waktu kita terbatas. Misalnya begini ya, yang pertama, tunggu anak siap dibantu ya. Jadi kalau anak misalnya contoh belum bisa berhenti main game, ya, jangan dipaksa. Tetap sampaikan keinginan ibu kepada anak. Saya pernah ngomong, J, bisa nggak kurangi main gamenya? Gitu kan? Baik, saya jawab. Dia jawab baik begini. Oke Pak, nanti kalau ngobrol kita udah enak, sudah nyambung, aku berhenti main game. Tuh, tahu nggak artinya apa itu? Oke Pak, nanti kalau kita ngomongnya sudah nyambung, sudah enak komunikasinya, aku berhenti main game. Artinya ada kontribusi kita yang membuat anak masih bermain game. Jadi prinsipnya, jangan sampai usaha yang membantu lebih besar daripada usaha yang dibantu.
Kalau anak Anda sendiri belum ada usaha, jangan paksakan kebutuhan Anda sebagai ibu. Oke? Ya. Yang kedua, kita perlu meneguhkan anak-anak. Misalnya, "Ma, stres nih, malas nih belajar online." Ya, Anda juga bilang, ya, siapapun nak ya, belajar online begini, semua stres. Mama juga kalau kayak jadi kamu, Mama juga pasti bosan. Jadi meneguhkan, bukan, kamu gitu aja udah bosan. Nah, itu tuh nggak benar itu. Ya, kamu harus tanggung jawab, itu kan sekolah. Nah, jangan. Fokus pada kelebihannya. Ya. Apa yang kamu suka, anak? Apa yang bisa kamu lakukan? Biasanya kamu sambil nyanyi, dalam hati, apa yang kamu bisa lakukan? Ya, meneguhkan. Fokus sama kelebihan. Jangan sama kekurangan. Ya, jadi saya punya rahasia begini. Waktu saya masih ada konflik sama anak saya nggak keluar kamar bicara sama dia. Saya nggak akan bicara sebelum saya mengucapkan syukur untuk 5 kelebihan anak saya. Mau latihan? Jadi sebelum ketemu anak Anda yang suka Anda kesal, syukuri dulu 5 kelebihannya. Anda akan berubah. 3 bulan dari sekarang. Ya. Yang ketiga itu empati. Ya, kalau dia misalnya, "Ma, aku malas, aku mau main game sebentar." Gitu. Ya. Padahal Anda ingin bantu dia di dapur, dia bilang, "Ya Mama mengerti lah, kamu lagi bosan. Main sebentar ya, nanti bantu Mama lagi ya." Gitu. Turunkan harapan, karena dia adalah anak. Ya, kita pernah jadi anak, anak tidak pernah jadi ibu. Perhatikan baik-baik kalimat saya ini ya. Halo. Jadi sebelum tidur, ucapkan ini di dalam hati pikiran Anda. Saya pernah jadi anak, anak saya tidak pernah jadi mama. Jadi saya yang harus mengalah. Pepatah Jawa bilang, sing waras. Apa? Ngalah. Ya kan? Oh, iya. Kalau kamu nggak ngalah, kamu nggak waras. Harus. Orang yang ngotot-ngotot itu nggak waras tuh. Maksakan keinginannya, maksakan kehendaknya, memaksakan keyakinannya. Ya, normalisasi dengan cara jadilah sahabat. Ya, Mama mengertilah. Semua orang yang mengalami seperti itu, kadang-kadang seringkali depresi. Ya. Frustrasi, siapapun bisa frustrasi. Tapi Mama di sini, Mama siap membantu kamu. Gitu ibu-ibu. Ya, Mama di sini. Apa yang Mama bisa bantu? Ya, oke, gitu. Oke, dan itu beberapa ya contoh-contoh ya. Saya kira itu dulu cukup. Ya, thank you. Saya diminta tips, agak susah. Nih Pak, sekarang mengenai tadi Pak yang main game tadi. Kalau anak suka main game, tadi diinfo bahwa struktur otaknya tuh sudah berubah. Itu maksudnya gimana ya Pak? Apakah itu buruk atau hanya pendekatan kita yang harus diubah? Anak saya umur 6 tahun suka main game. Tapi semua tanggung jawabnya dia selalu kerjakan dengan baik sebelum bermain. Saya tadi lebih bicara untuk anak-anak remaja yang sudah bermain kayak game online ya, bukan bermain game-game yang offline, bukan ya. Kalau anak-anak yang masih bermain game offline yang masih bisa dikontrol, no problem ya. Selama ibu bisa disiplin ya. Gitu. Saya tadi bicara tentang yang mengganggu otak anak itu adalah biasanya game-game online ya. Jadi anak itu kebanyakan tidak bisa berpikir secara abstrak. Dia bisanya berpikir secara konkret. Jadi misalnya soal pacaran, Anda mesti jelaskan apa yang saudara bayangkan tentang pacaran, tentang mencari uang, tentang menabung. Dia tidak bisa hanya dikasih prinsip, dia mesti dikasih tahu teknisnya. Kalau anak umur 6 tahun kita tidak bahas, saya tidak bahas tadi soal anak umur 6 tahun. Ya, thank you. Ya. Malam Pak, perkenalkan saya seorang ibu tunggal sejak 9,5 tahun yang lalu. Suami saya meninggal karena kanker usus. Saya punya 3 orang anak, cewek usia 22, 2 orang cowok usia 17 dan 13. Anak kedua yang memang agak berbeda. Tahun ini tidak naik kelas dan memutuskan untuk berhenti sekolah dan mau kerja. Alasannya dia tidak bisa mengikuti pelajaran daring karena tidak bisa mengerti dengan hanya melihat YouTube tanpa tatap muka. Bagaimana caranya saya bisa mengarahkannya agar bisa tetap sekolah?
Saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Ini sudah kasus harus perlu konsultasi ya. Ini sama seperti maaf ya kalau ibu tanya sama dokter, dokter, saya kayaknya ada ciri-ciri kena kanker. Apa pendapat dokter? Pasti harus konsultasi, ya kan, kita CT scan. Nggak bisa ada kasih tips, nggak ada. Ya. Sorry, saya tidak bisa menjawab. Karena ini sudah kasus ya. Jadi pergilah konsultasi, pergilah kepada seorang konselor remaja. Kalau perlu diukur dengan seorang psikolog, ya tadi saya pakai apa tadi? Iya, MMPI. Ini bisa secara online di lembaga kami ya. Namanya tadi itu MMPI ya. Minnesota Multiple Personality Inventory. Ini assessment-nya ya. Nanti setelah hasil ada itu pergi ke konselor ya, konseling. Itu baru bisa nanti ibu bisa mendapatkan apa ya, gambaran anak ini kalau tidak sekolah bagaimana, kalau dilanjutkan sekolah apa yang harus dilakukan ya. Jadi banyak kasus-kasus seperti ini, anak-anak malas sekali sekolah ya. Termasuk anak saya pada waktu dia kelas 3 SMA itu hampir berhenti sekolah ya. Saya bawa dia ke 9 psikolog, 3 konselor, 1 psikiater. Anda bisa bayangkan ya, saya seorang konselor. Saya bawa dia rutin ke 9 psikolog. Plus 2 psikolog yang di Amerika. 11. Ya. Sekarang ditambah lagi 1. 12. Anak saya itu udah pergi ke 12 psikolog. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Anak-anak kita itu begitu unik, begitu complicated. Maaf, tidak ada jawaban dengan nasihat, dengan tips, dengan doa saja. Kita harus berusaha. Tuhan mengerjakan bagiannya, ibu dan saya mengerjakan bagian kita. Pemulihan datang dari 2 hal itu. Thank you. Ya, Pak, apa tanda-tandanya anak kita bonding dengan papa dan atau mamanya? Oke, pertanyaan bagus ya. Saya kasih jawab. Definisi dulu ya. Apa itu bonding ya? Bonding itu adalah ya, melakukan kegiatan bersama yang menyenangkan baik anak maupun mama. Jadi bonding itu, sorry ada suara apa ini ya? Berisik banget. Oke, thank you. Mematikan audionya ya. Jadi bonding adalah melakukan kegiatan bersama anak yang menyenangkan kedua belah pihak. Anak senang, mama senang. Tanpa sadar ya selama ini kita bawa anak bikin kegiatan yang senang cuman kita. Kita tidak pernah tanya anak senang apa tidak. Pergi ke pesta, kita yang senang. Karena anak cuma ikut aja, ikut, kenapa Mama? Ikut saja gitu, ke gereja sama. Acara-acara keluarga gitu. Nah, waktu kelas Moje kelas 3, dia kritik saya gitu, Pak, kita ini udah lama lah, bondingnya udah hilang. Gitu. Bisa nggak kita bikin kegiatan bersama yang Bapak senang, aku senang. Dia usulkan 4. 1, ngajar dia main gitar, kalau saya tidak pergi keluar kota. Nah, dia senang tuh. Belajar gitar. Nah, tuh Pak, kan Bapak senang, aku senang. Ini Pak namanya bonding. Nah, bisa tahan sejam. Kalau cuma ngobrol biasa, nggak tahan. 5 menit, dia udah malas. Dia udah pergi main gamenya lagi. 2, beli meja pingpong, Pak. Kita main pingpong sore-sore. Udah, kami bisa tahan 1 jam, 2 jam. Tuh kan Bapak senang, aku senang. Tuh. Saya tanya apa lagi sih yang bisa kita bikin bonding? Kita jalan pagi, Pak, lari pagi ke stadion gitu. 5:30 dia bangun. Ya, anak bekas pecandu yang biasanya bangunnya siang, dia pagi bangun 5:30. Saking pinginnya jalan sama bapak sama mamanya. Kami jalan pagi, habis itu pulang beli susu, beli roti gitu ya. Asik ngobrol. Yang keempat, kami sekali-sekali nonton ke Semarang. Waktu itu kami pindah ke Salatiga. Sekali lagi, bonding itu adalah kegiatan bersama yang menyenangkan baik anak maupun orang tua. Coba cek selama ini apakah Anda membangun bonding atau tidak, atau hanya membangun kegiatan saja.
Ibu Kumala, thank you. Ya, ada lagi yang bertanya, Pak. Anak saya kalau marah atau emosi, kadang berkata ingin mati atau bunuh diri. Anak saya sekarang umur 16 tahun, dan sejak masuk SMP selalu berkata hal yang sama sampai sekarang. Bagaimana menyikapinya, Pak? Wah, itu udah serius itu ya. Itu seperti kalau ibu udah kena kanker payudara, jangan anggap remeh gitu ya. Satu, udah pasti memperbaiki hubungan yang dengan prinsip-prinsip tadi ya. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan diterima, kebutuhan adanya waktu, kebutuhan adanya kehadiran, kebutuhan adanya forgiveness, ya kebutuhan-kebutuhan dasar tadi tuh. Ya, sama. Ini bukan hanya anak ibu, cuman ada yang ngomong, ada yang tidak ngomong. Biasanya depresi itu disertai dengan pikiran bunuh diri. Pikiran ya, bukan melakukan, baru pikiran. Ya untungnya saya diskusi sama kepala sekolah, kami cepat bawa anak kami ke psikiater. Dia minum obat penenang, minum antidepresan, 6 bulan dia sembuh, lalu berangkat ke Amerika. Jadi sekarang semua ada obatnya, ya, ada konselornya, ada dokternya. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Semua ada harapan. Nih bukunya dibaca ya, SSR Epic ya. Sorry, saya terganggu kan ada suara tadi. Jadi selama ibu mau berusaha, seperti saya katakan tadi, saya bawa anak saya ke psikiater, saya bawa anak saya ke 9 psikolog, saya bawa anak saya ke 3 konselor, kami mencari bantuan. Jadi selama menunggu anak kita pulih, kita mencari bantuan. Kami mencari orang tua yang sama nasibnya dengan kami, yang punya pergumulan yang sama. Kami membaca buku-buku parenting, kami belajar lagi. Ya. Jadi nggak ada tips, Bu. Maaf, soal ini sudah kayak ibu ada kena kanker payudara, nggak mungkin minta tips sama dokter. Dokter, aku kanker payudara stadium 3, minta tipsnya dong. Nggak ada lagi tips. Anda harus konsultasi secara rutin. Berapa lama? Kalau udah ada depresi, minimal setahun. Ya, seminggu sekali. Thank you. Ya, makasih Pak. Pak, saya mau tanya, anak saya cowok berumur 5 tahun. Saya selalu konflik dengan dia karena dia selalu berulah. Seperti suka mengganggu saya saat telepon atau lagi berdoa dan tidak mau tidur sendirian. Saya sering peluk dan cium dia, tapi saya bingung kenapa dia nggak suka sendirian dan suka mengganggu kami ketika kami melakukan aktivitas, sehingga sering membuat saya marah. Ya, saya juga tidak tahu. Ini kan pasti sudah ada proses dari umur kecil ya, tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak ada mendadak anak seperti itu, tidak ada. Ya. Selalu ada prosesnya. Dan ini masih kecil sekali tuh, harusnya masih imut-imut ya, umur 5 tahun ya. Saya tidak tahu. Kalau Anda kata dibalik ya, maaf ya, dia senang sendirian, nggak senang sama ibu, dia hanya main sendiri ya. Seperti anak saya dulu umur 5 tuh nggak mau sama kami. Dia senangnya sendirian main game. Mungkin juga bingung kita ya. Kalau Anda nggak mau dekat sama kita, ya. Kalau fenomenanya ini saya nggak jelas. Perlu pergi ke seorang psikolog anak atau konselor anak. Karena apa? Konselor anak itu ada alat ukurnya. Dia bisa diukur, bisa dideteksi, didiagnosa. Ini gangguannya apa? Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pasti adalah anak itu sudah pasti bahasa cintanya adalah kebersamaan. Kalau kebersamaan bahasa cintanya, dia mau selalu bersama-sama orang tuanya. Satu, kebutuhannya cerita. Ya, kalau anak kebersamaan 1 hari 2 jam cerita nggak cukup. Saya tidak tahu apakah ibu tiap malam bercerita sama anak ini. Kalau anak bahasa cintanya kebersamaan dan waktu, cerita 1 jam nggak cukup. Nah, anak kami Moze ini sampai 12 tahun, setiap malam harus cerita. 1 jam, dia punya ratusan buku cerita. Dia gelisah kalau tidak diceritakan. Dia tidak bisa tidur kalau tidak diceritakan. Bahasa cinta yang kedua adalah ngobrol, ya. Ngobrol yang pokoknya yang apa saja gitu. Mama cerita dong, mama waktu umur kecil, umur 5 tahun, ya. Bapak cerita dong. Nah, jadi anak-anak itu butuhnya ngobrol, cerita. 3, kebutuhannya bermain. Kita kasih mulai trampolin, kita mulai kasih Lego, segala macam mainan yang bersifat komunikasi. Zaman dulu ya, ular tangga, congklak, catur,
kemudian apa itu namanya, ya ular tangga, halma ya, zaman dulu masih ya. Jadi anak-anak yang bahasa cintanya bermain adalah kebutuhannya bermain sambil ngobrol. Bermain itu cuman sarana, tapi tujuannya adalah ngobrol, cerita, ngobrol, cerita. Lainnya ibu perlu konsultasi sama konselor anak. Thank you. Ya. Nah ini Pak, ini banyak yang bertanya mengenai anak-anak yang sekarang ini sekolah daring. Jadi ini ada seorang ibu yang single parent, ya. Jadi dia nggak bisa mengawasi anaknya itu 24 jam, ya. Nah terus anaknya ini dikasih tugas untuk melakukan hal-hal yang membuat dia mandiri, tetapi hari ini benar, besoknya nggak benar. Nah, lalu kemudian ceritanya tuh mulai dimarahin dari cara halus sampai kasar, ya, baru berubah sebentar tapi kembali lagi. Sampai disidang dari guru-guru sekolah karena attitude-nya yang suka tidak terkontrol saat sekolah online. Saya sudah kasih pengertian panjang lebar, berulang-ulang, pernah diajak ngobrol sama psikolog. Satu-satunya cara saya cuma berdoa sekarang, Pak, apalagi untuk YouTube. Lagi sekolah pun tetap jalan history YouTube bisa lebih dari 30 video. Saya harus bawa konseling atau bagaimana ya Pak? Ini banyak Pak, anak sekolah dari Pak. Ya, makin lama pertanyaannya makin berat ini. Iya, jadi ya saya berempati karena pernah menjalani anak saya bilang ya, setiap hari main game 8 jam di luar yang lain ya, baru game ya. Dan itu terjadi bukan di masa pandemi ya, tahun 2011 sampai 2015 ya, 2010 sorry. Pastilah Bu ya, saya tidak bisa jawab apapun, tidak ada tips untuk ini. Ya. Konselingnya berapa lama saya sudah jawab tadi, setahun. Ya. Anak saya malah 2 tahun lebih. Sampai sekarang anak saya masih konseling dengan 2 konselor. 1 konselor, 1 psikolog. Sampai sekarang, secara rutin. Ya, walaupun dia sudah jauh lebih baik. Ya. Saya konselor. Apakah saya pergi konseling? Saya sedang konseling sekarang. Jadi jangan anggap konseling itu sesuatu yang aneh. Itu adalah kebutuhan. Ya, sorry seperti ibu ke salon merias wajah. Konseling itu seperti kebutuhan gitu. Ada apa-apa, Anda pergi konseling karena ada konsultasinya. Ya kita sakit aja pergi ke dokter kok. Kenapa ada gangguan relasi kita tidak pergi konseling? Ada ahlinya sekarang. Ya. Lalu yang kedua saya udah bilang tadi, anak begini tidak perlu nasihat, tidak perlu digurui. Ya dia tuh butuh betul orang tua yang bisa menjadi sahabat. Yang saya bilang tadi ya, beberapa catatan tadi sorry ya, supaya masih segar di ingatan kita yang tadi saya sampaikan. Kebutuhan anak-anak itu bukan nasihat ya. Tuh, nggak muncul ya. Sorry. Berapa menit lagi Bu? Nanti saya siap-siap. 5 menit lagi Pak. Oke, ini yang terakhir ya. Ya. Jadi ini ya Bu ya. Jadi kalau anak sudah model begitu, ya dia petungnya jadi mentor, bukan jadi ibu yang memberikan nasihat. Begini, begitu ya. Anak-anak begini sangat anti sama nasihat. Makin diberi nasihat, dia makin melakukan yang seperti yang tidak dikasih nasihat. Dia betul-betul menjadi teman, sahabat. Ya. Butuh empati, ya. Turunkan harapan. Ya. Teguhkan otoritas Anda sebagai ibu yang mengasihi. Dan terakhir itu ada rekayasa lingkungan anak. Kenapa saya pindah ke Salatiga? Saya cuti itu dari kantor tuh hampir 4 tahun. Saya kehilangan income ratusan juta setiap tahun. Karena demi anak saya rela pindah dari Jakarta ke Salatiga. Saya harus menebus waktu. Yang dulu waktu kecil saya sering abaikan, tinggalkan, karena kesibukan. Dan saya rekayasa, saya taruh dia di satu sekolah yang sangat bagus, ya juga relatif sangat mahal karena membayarnya dolar. Tapi saya pikir, lebih bagus saya mengorbankan semua tabungan saya. Yang penting anak saya suka sekolah. Saya baru ingat, walaupun dia pecandu game, dia masih suka pergi ke sekolah. Namanya Mountain View
Christian School. Itu dulu hanya orang asing. Terakhir kami boleh 20% orang Indonesia. Kami sekolahkan di situ. Semua gurunya misionaris. Walaupun anak saya ateis ya waktu itu ya, waktu sekolah. Dia terima Kristus bertobat setelah dia tamat SMA. Jadi kita perlu merekayasa lingkungan anak. Ya, mencari satu tempat di mana dia merasa nyaman, mencarikan guru di mana dia bisa nyaman ngobrol, semua kami lakukan. Mencari konselor di mana dia bisa curhat, dia kan nggak bisa ngomong sama saya. Karena saya sumber masalahnya, maka dia harus bertemu dengan psikolog. Nah, dia mau. Ya, jadi jangan lupa, kalau anak bermasalah, maaf, ibu, bapak, kita ini sumbernya. Jadi kalau kita kasih nasihat, itu sakit hatinya 2 kali lipat. Kenapa? Loh, si itu sumber masalah kok kasih nasihat. Mudah-mudahan membantu. Thank you. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Pak Yulianto. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak juga, sebentar kita akan mengakhiri acara ini. Ya, silakan Bu Esther bisa menutup di dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap materi yang sudah kami terima malam hari ini melalui Bapak Yulianto. Biarlah kiranya apa yang sudah dipaparkan itu boleh memperlengkapi kami, membekali kami untuk kami boleh menjadi orang tua yang bijak, yang boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh membangun relasi dengan baik dengan anggota keluarga kami, terus dengan anak-anak kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Yulianto, biarlah kiranya Tuhan yang akan senantiasa memakai Bapak Yulianto dengan hikmat Tuhan yang lebih lagi, supaya apa yang beliau kerjakan itu boleh mendatangkan berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang yang boleh diberkati dengan pelayanannya. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau akan memakai kehidupan Bapak Yulianto menjadi berkat. Engkau berkati dalam rumah tangganya, Engkau berkati di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga untuk setiap sahabat WB yang sudah mengikuti acara seminar malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan juga yang akan menjamah, memulihkan kesehatan dengan sempurna, supaya setiap kami boleh kembali mempunyai tubuh yang sehat, yang segar, yang boleh dikuatkan kembali di dalam Engkau. Kalaupun ada yang mungkin sedang menghadapi masalah di dalam pola asuh, di dalam rumah tangganya dengan anak-anaknya, Tuhan Kau akan tolong. Berikan hikmat-Mu supaya kami juga boleh membangun relasi dengan baik, kami juga boleh dipulihkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk acara ini dari awal hingga akhir boleh ada dalam penyertaan Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.